sahabat Serasi, jumpa lagi dengan saya Ningsih dalam podcast Serasi. Sejenak rehat sambil diskusi. Sahabat Serasi, semoga masih selalu setia menyimak semua podcast-podcast kami. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sesuatu topik yang sedang hangat dibicarakan banyak orang, tetapi agak sedikit meresahkan. Sahabat Serasi semuanya, agar sahabat-sahabat tidak galau dan tidak resah, kali ini kami akan mendatangkan narasumber yang ramai sekali karena banyak narasumber, ada 3 nanti yang akan mengisi podcast kita kali ini. Kali ini kita akan membahas penyakit yang sedang trending, yaitu flu burung atau avian influenza. Di samping saya sudah hadir para narasumber. Kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah beliau seorang dokter, seorang epidemiolog, Kepala BPTKL PP Yogyakarta, Dr. Darmawali Handoko M.Epid. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Baik-baik, sehat. Terima kasih. Kemudian untuk narasumber yang kedua, ibu kita yang cantik, Ibu Dr. Yohana Gita Chandra MS. Beliau adalah Koordinator Substansi Surveillance Epidemiologi. Selamat pagi Bu Chandra, apa kabar? Baik, terima kasih Bu Ning. Terima kasih. Kemudian untuk narasumber kita yang ketiga pada hari ini, beliau adalah Kepala Instalasi Laboratorium Virologi dan Imunologi, Bapak Hafid Setiawan SSI M Biotech. Apa kabar Bapak Hafid? Kabar baik, Bu Ning. Terima kasih. Sahabat Serasi semuanya, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk menyimak sharing info dari Bapak dan Ibu kita pada hari ini yang sedang dibicarakan banyak orang pada kali ini. Mungkin Pak Koko bisa menceritakan apa sih sebenarnya flu burung itu, apakah flu yang ada di burung atau bagaimana, biar nanti sahabat Serasi itu paham dan tidak cemas tentunya Bapak. Baik, terima kasih nih Bu Ning atas kesempatannya. Baik, sobat Serasi semua yang sedang melihat kita semua di sini, kita lihat bahwa beberapa hari ini ada berita bahwa ada kasus kematian. Jadi sebenarnya intinya ada kasus kematian di Kamboja tuh Bu Ning. Di Kamboja ada kasus kematian umur 11 tahun, anak perempuan yang disebabkan oleh H5N1. Nah, gegerlah dari situ tuh. Kemudian Kementerian Kesehatan, kita kan UPT Kementerian Kesehatan, itu membuat satu surat edaran untuk kewaspadaan. Dan ternyata H5N1 ini sebenarnya udah ada lama. Dan BBTKL PP Yogyakarta itu juga sudah bisa untuk melaksanakan itu. Jadi intinya sebenarnya dari surat edaran yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, khususnya Dirjen P2P, itu memerintahkan kita semua nih, kita juga sebagai UPT-nya Kemenkes untuk bersiap-siap untuk dapat memeriksa spesimen-spesimen yang dikirimkan untuk memastikan bahwa seseorang itu menderita H5N1 atau tidak. Dan kemudian ternyata kasusnya bukan hanya satu, ternyata orang tuanya dari anak yang meninggal ini juga positif H5N1. Itu berita yang terjadi di dunia, dan kemudian WHO juga untuk waspada dan kemudian tidak lanjuti oleh Kesehatan dengan membuat surat edaran. Berarti pertama masih di Kamboja ya Bapak ya? Sebenarnya kalau kita lihat data global yang dari paparan itu ya, kalau kita lihat dari tahun 2020 itu yang kena paparan WHO itu ada beberapa kasus ya. Cuman yang terdekat itu memang di Kamboja. Ya, dan sejak tahun 2020 itu udah nggak pernah ada lagi. Kemudian sekarang mulai ada lagi timbul di manusia. Dan kita sebenarnya tahun 2005 juga pernah ada, dan itu klaster terbesar juga dulu di Medan, di Sumatera Utara pernah terjadi kita H5N1. Yang kali ini berarti belum ada, jangan sampai ada ya Pak di Indonesia. Jangan sampai ada. Dan kemudian juga WHO mensiarkan untuk waspada dikarenakan adanya clade baru ya, 2344B, dan ada juga yang sudah menyerang ke mamalia. Jadi ke singa laut.
Jadi kesinggala juga sudah ada, kemudian kerubah dan berbagai macam mamalia, dan itu yang diwaspadai sebenarnya. Dan kita bukan hanya Kementerian Kesehatan yang mewaspadai, tapi juga dari Kementerian Peternakan, Pertanian dan Peternakan. Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya One Health. Jadi kita selalu bekerja sama. Kalau ada nanti dari Bu Chandra, karena dia sebagai koordinator surveillance ya, bagaimana kita sudah berproses One Health di Yogyakarta, contohnya untuk leptospirosis, antraks, kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Peternakan. Kalau untuk itu Pak, biar kita itu waspada ya Pak ya, itu gejala-gejala seperti apa sih yang kita perlu waspadai? Oke, baik. Pertama yang kita harus waspadai faktor risikonya. Faktor risikonya kalau kita lihat bahwa ini H5N1 itu adalah flu burung kalau dulu, atau flu unggas ya, namanya avian flu. Avian itu kan unggas. Yang pertama kita harus hindari unggas-unggas yang mati tidak wajar, mati mendadak gitu ya. Caranya ya kita kalau mau membawa, mau mengubur itu kita harus memakai sarung tangan. Pokoknya kita tidak kontak secara langsung. Kemudian kalau bisa kita selalu membersihkan kandang-kandang unggas ya. Kemudian saat membersihkan juga kita memakai masker. Jadi intinya ini kayak influenza, cuman influenza yang ada di unggas, yang kemudian potensi untuk menularkan ke manusia. Untuk yang sekarang itu Pak, yang clade 2, 3, 4, 4B, apakah itu terindikasi lebih berbahaya daripada yang terjadi dulu? Sekarang kalau kita lihat datanya, ternyata kasus yang ada di Kamboja itu ternyata masih H5N1, bukan clade yang baru, jadi clade yang lama, jadi yang sudah ada memang di Kamboja. Jadi belum ada data clade yang terdeteksi yang baru yang dikeluarkan oleh WHO itu sudah untuk menyerang manusia. Jadi masih yang lama yang menyerang ke manusia. Itu tadi orang tuanya juga positif ya Pak? Iya. Kalau itu ada kemungkinan nggak sih dari manusia dari ibunya ke anaknya gitu? Jadi gini. Jadi ini belum bisa disingkirkan karena juga mereka ada kontak dengan faktor risiko yang sama. Jadi untuk memastikan biasanya human to human transmission, kalau secara teorinya itu harus ada 2 generasi. Jadi dan kemudian mereka tidak kontak dengan faktor risiko lingkungan yang sama. Kalau ini belum bisa dipisahkan, sehingga masih diduga kuat ini masih zoonosis, yaitu masih penularan dari unggas atau dari hewan ke manusia, dan belum dipastikan ini human to human transmission. Berarti kita harus waspada ya Pak ya, ke unggas-unggas. Ya, jadi tetap harus waspada. Ya. Kita kan pastinya punya peliharaan unggas. Iya. Itu gimana cara menghindarinya biar unggas-unggasnya itu juga nggak kena? Oke. Jadi kan kita juga pastinya manusia tuh senang ya ada peliharaan ya unggas. Kita bagaimana tiap pagi ngasih makan, bersihan kandang. Pastinya kan juga ada vaksinasi. Ya, jadi untuk pencegahan tertularnya unggas kita ya itu biasanya vaksinasi. Kalau di misalnya kucing, anjing itu kan kita harus vaksinasi rabies dan yang lain-lain. Di unggas pun ada. Ya, di unggas pun juga ada vaksinasi, dan itu bisa menghubungi sebenarnya ke dinas peternakan ya, dinas peternakan setempat untuk minta vaksinasi agar unggas-unggas kita aman. Dan pastinya kalau unggas-unggas kita aman, yang memeliharanya pun mudah-mudahan pastinya akan aman. Gitu. Berarti sekarang kalau flu-flu gitu waspada ya, gitu ya Bu Chandra ya? Iya. Ya ini artinya Bu Chandra. Harus segera periksa gitu ya, atau harus segera istirahat gitu mungkin ya, kalau kita kena flu gitu sekarang ini. Ya memang kalau flu itu kan sebenarnya kumpulan gejala ya, dari mulai batuk, pilek, mungkin disertai demam begitu, dan beberapa penyakit dengan gejala yang serupa flu memang bukan hanya flu burung saja ya, tapi mungkin seperti COVID pun juga menunjukkan gejala serupa. Jadi ya ada baiknya bila setelah 1 mungkin 2 hari dengan istirahat dan makan makanan bergizi yang cukup, mungkin sudah minum obat bebas juga gejala memberat, lebih baik bila segera memeriksakan diri ke dokter. Ya, mungkin bisa diceritakan Bu Chandra yang dulu sudah pernah dilakukan ya, mungkin tentang surveillance-nya atau tentang apa yang terdahulu. Oh ya, terima kasih Bu Ning pertanyaannya. BPTKLPP Yogyakarta pada tahun sekitar 2006-2007 menerima bantuan untuk pemeriksaan molekuler terhadap virus avian influenza. Pada waktu itu yang marak juga H5N1. Lalu kita juga mendapat regen untuk pemeriksaan H5N1.
ada sekitar 10 laboratorium di Indonesia yang menjadi jejaring lab avian influenza atau H5N1 saat itu. Dan BPTK-LPP Yogyakarta adalah salah satu lab yang melayani untuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Nah, karena pada waktu itu juga sampel dari rumah sakit ataupun dari fasilitas kesehatan yang dikirim ke kita saat itu tidak terlalu banyak ya, sedangkan kita sudah memperoleh alat dan regen begitu, sehingga kita juga melakukan kegiatan yang bersifat aktif, surveillance yang bersifat aktif, yang mungkin kami bisa sebutkan ya. Waktu itu kami melakukan surveillance bekerja sama dengan BB Vetvates dan juga Dinas Peternakan atau Pertanian di kabupaten kota di DIY dan Jawa Tengah. Untuk di kabupaten kota yang ada riwayat kematian unggas, kita melakukan surveillance ke pasar-pasar unggas. Jadi kita datang pagi-pagi dengan sektor terkait, lalu kita mengambil sampel unggas dan juga sampel lingkungan yang ada di pasar tersebut. Lalu sampelnya kita periksa bekerja sama dengan BB Vetvates. Selain itu kita juga melakukan surveillance lain tahun berikutnya ya, di peternakan sektor 4. Jadi peternakan itu dibagi menjadi sektor 1, 2, 3, 4. Dan untuk sektor 4 adalah yang tingkat biosecurity-nya paling rendah. Jadi yang dilakukan secara mandiri oleh peternak-peternak di lingkungan rumah tangga ya, bukan yang peternakan besar. Itu juga kita lakukan pengambilan sampel, baik sampel unggasnya itu sendiri maupun pengambilan sampel lingkungan, misalnya tanah, air minum unggas, itu kita ambil sampelnya. Dan lalu juga kita lakukan wawancara kepada peternak dan keluarganya, khususnya yang tinggal di sekitar peternakan tersebut, apakah saat tim kami datang juga menunjukkan gejala ke arah flu burung. Lalu kami ambil sampelnya, dan untuk yang sampel manusia kita periksa di laboratorium virologi kita BPTK-LPP Yogyakarta. Sedangkan untuk yang sampel lingkungan dan sampel dari unggas bekerja sama dengan BB Vetvates dilakukan pemeriksaan di sana. Lalu hasilnya kita kombinasikan, apakah misalnya bila di lingkungan yang positif, yang di manusia bagaimana. Selain itu kita juga bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Jadi untuk pasien-pasien yang saat itu menunjukkan gejala ke arah flu burung juga diambil sampelnya. Jadi sebelumnya petugas dari puskesmas kita latih dahulu cara pengambilan sampelnya gimana, cara penyimpanannya seperti apa. Lalu untuk packingannya juga diajari caranya seperti apa, dan sampelnya kita bawa ke lab kita untuk dilakukan pemeriksaan H5N1. Jadi secara teknis kita sudah pernah melakukan Buning, dan lab kita juga sudah mampu di tahun 2005 sampai 2011 ya. Setelah itu kan memang kasusnya menurun ya, jadinya kita tidak melakukan lagi. Dan mungkin karena sekarang sudah mulai ada berita lagi tentang kasus H5N1, kita BPTK-LPP Yogyakarta siap untuk mendukung gitu. Berarti dari pengambilan itu juga BPTKL bisa ya, pengambilan sampelnya itu? Iya, bisa. Pengambilan sampai pengujian. Iya, betul. Mungkin untuk teknis ya, teknis Pak Hafid mungkin sehari-hari yang menangani itu mungkin bisa cerita dulu sudah pernah seperti apa, dan mungkin kesiapan BPTK-LPP Jogja menghadapi situasi yang saat ini. Baik Buning, terima kasih. Jadi menyambung apa yang tadi sudah diceritakan Dr. Chandra, memang kita sudah pernah, tapi udah cukup lama ya Dr. Chandra ya, sudah 2007. Kemudian kita juga sudah melakukan ikut ke pengendalian mutu eksternal untuk AI juga. Jadi kita cukup rutin pemantauan, kita cukup rutin untuk melakukan QC untuk monitoring kualitas laboratorium kita dalam pengujian AI tentunya. Dan yang kedua, kita cukup berkembang pesat setelah adanya pandemi COVID. Sebenarnya laboratorium di virologi cukup berkembang pesat, mulai dari peralatannya, mulai dari fasilitas
laboratorium yang lain, kemudian SDM-nya juga sudah terupgrade cukup bagus untuk saat ini. Jadi kalau tahun 2007, 2008 dan seterusnya kita sudah bisa, apalagi sekarang kita sudah cukup mampu, lebih mampu untuk melakukan diagnostik atau pemeriksaan terhadap sampel-sampel avian influenza tentunya penting. Jadi intinya kami dari Laboratorium Virologi dan Imunologi siap untuk melakukan apa istilahnya, investigasi lah. Siap tempur ya? Bukan siap tempur, harapannya nggak ada musuh lagi. Untuk melakukan membantu investigasi diagnostik apa yang terjadi di masyarakat tentang avian influenza. Berarti ini lab sudah bersiap-siap kembali ya Pak? Sudah, jadi kami bukan shutdown. Jadi kami setelah COVID kami sempat beristirahat lah. Ada jeda waktu karena sudah landai. Ya, kasus COVID seperti yang kita tahu untuk saat ini memang tidak banyak. Jadi kita setelah kemarin ada instruksi untuk adanya SE ya Pak ya. Jadi kita sudah bersiap kembali untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan peralatan untuk kembali mencoba membantu mendiagnostik kasus avian influenza yang saat ini masih semoga tidak sampai di wilayah kita Pak. Itu Bunding. Iya. Nah, kemarin pas COVID itu jadi lab yang paling terkenal ya Pak. Ini sudah siap-siap lagi, tapi semoga nggak sampai terkenal ya. Jadi kita nggak sampai ke Indonesia, mudah-mudahan saja. Untuk kasus yang perkembangan terbaru itu kira-kira gimana Pak Koko saat ini? Jadi gini, pertama kita harus tahu bahwa setiap perkembangan penyakit-penyakit zoonosis itu kan kita harus melihat apakah ini kan zoonosis itu kan penularan dari hewan ke manusia. Apakah dia akan menjadi human to human transmission atau enggak? Ini yang bahayanya di sini nih. Nah, itu ada dua sinyal tuh. Ada dua sinyal, yaitu sinyal epidemiologis, yaitu kita melihat bagaimana perkembangan kasus di lapangan. Yang kedua adalah sinyal virologis. Nah, Labkesmas ya, yang sekarang masih namanya BBTK LPP, itu kita ingin menangkap sinyal virologisnya. Jadi bagaimana apakah seseorang sudah mengidap itu atau membawa virus atau enggak? Atau ada perubahan clade-nya atau enggak? Nah, itu yang bisa menangkap adalah laboratorium. Jadi konsep untuk perubahan antara zoonosis menjadi human to human, tadi yang saya ngomongkan bahwa kalau sinyal epidemiologis ya silakan yang di lapangan, tapi lab pun bisa menangkap sinyal itu, tapi sinyal virologis namanya. Kita melihat perubahan dan kita melihat bagaimana penularan dari virus tersebut. Berarti tetap harus waspada betul ya Pak? Waspada betul. Jadi kita harus bersiap karena kita kalau memang udah ada sinyalnya, dan sampai sekarang belum ada kasusnya belum ada kasusnya di manusia tapi kita tetap waspada. Kenapa? Karena COVID pun itu mirip ini. Jadi influenza like illness namanya, penyakit-penyakit yang menyerupai influenza. COVID pun termasuk di situ. Nah, dan ini influenza like illness banyak penyebabnya. Influenzanya juga influenza A, B, C. Nah, kalau H5N1 adalah influenza A. Nah, kesiapan kita adalah salah satu di Pak Hafiz sudah menceritakan bahwa kita dulu pernah melakukan itu, cuman kemudian karena COVID itu berhenti ya. Nah, sekarang COVID-nya mulai kurang, kita mulai bersiap lagi. Dan tim dari SE juga mulai bersiap, nanti akan mungkin ke depannya akan memetakan faktor risiko dan kita bersiap untuk bisa segera menangkap sinyal-sinyal secara virologisnya juga. Segera bergerak ya Pak ini Pak berarti. Segera, tapi sambil kita menunggu dukungan sepenuhnya dari pusat. Ya, karena kita sebenarnya adalah UPT, jadi kita juga nggak bisa bergerak sendiri. Kita tetap berharap dukungan sepenuhnya dari pusat dan kita bisa segera bergerak di lapangan. Berarti ini intinya kalau BBTK LPP Jogja sudah siap untuk ke depan ya Pak ya, untuk menghadapi ini baik lab maupun dari surveillance-nya gitu ya Pak. Iya. Jadi intinya avian influenza itu bukan hal yang baru di BBTK LPP Yogyakarta. Tapi tetap membuat cemas Pak. Sebenarnya kita pernah menghadapi ya, semua di Indonesia ini pernah menghadapi pada waktu itu sehingga timbul kecemasan. Nggak mau makan telur pada waktu itu, nggak mau makan ayam pada waktu itu. Tapi sebenarnya nggak masalah. Nggak berani melihara burung. Burungnya dijual semua mana nih? Tapi dan waktu itu kan ada kebijakan culling, yaitu memotong
semuanya, memusnahkan semua faktor resiko. Tapi yang sebenarnya tadi adalah PHBS di antara kita semua. Perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kalau habis megang burung, cuci tangan, kemudian kita pakai masker kalau membersihkan kandang burung ya. Jadi dan kemudian memvaksinasi kepada hewan-hewan peliharaan kita. Itu sebenarnya sudah cukup sehingga tidak terjadi proses penularan. Kalau memang ada kasus ya hanya di hewan-hewan peliharaan dan tidak menular ke manusia. Gitu ya Pak. Nah, mudah-mudahan ini dengan sharingnya ini sahabat serasi jadi nggak terlalu cemas lagi Pak. Soalnya kalau berita di media massa itu kadang lebih heboh daripada kejadian sebenarnya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin Bu Chandra mau bercerita untuk kesiapan ke depan itu apa saja yang sudah dipersiapkan? Ya kalau dari tim surveillance prinsipnya kami siap gitu ya. Dan sebelumnya kita juga pernah melakukan, kita juga tadi seperti disampaikan Pak Koko, kita juga tergabung dalam tim One Health di daerah istimewa Yogyakarta, baik untuk antraks, leptospira dan sebagainya ya. Dan karena yang flu burung ini kan juga termasuk zoonosis, jadi masuk ke programnya One Health. Kita juga sudah punya jejaring juga gitu. Sudah koordinasi juga ini ya? Kalau yang untuk H5N1 ini kita ya masih baru komunikasi informal begitu. Tapi nanti bila memang sudah ada komando, oke kita bergerak gitu, kita siap. Lab juga sudah siap ya Pak Beja tentunya? Siap, enggak. Kami kemarin Bapak Kepala sudah memerintahkan ke kami untuk menginventarisir, jadi melihat seberapa kekuatan lab yang kita punya, mulai dari peralatan, reagensia, kemudian alat pengambilan sampel, bahan pengambilan sampel untuk di lapangan itu kita juga sudah menginventarisir, kita sudah menghitung berapa sih kekuatan kita, walaupun masih dalam bentuk laporan itu disampaikan ke pusat. Jadi nanti untuk eksekusinya kita masih menunggu instruksi berikutnya ya Pak ya dari pusat, bagaimana metode yang mau digunakan, kemudian reagen rujukan yang apa yang mau digunakan, kita masih menunggu. Tapi intinya secara laboratorium, entah itu alat maupun SDM, sudah kami siap semua. Siap untuk mendukung program mengatasi avian influenza ini. Gitu Bu. Mungkin closingnya mau disampaikan Pak Koko, apa yang mau disampaikan silakan. Baik, intinya bahwa seluruh masyarakat nggak usah takut ya. Kita perlu menjaga diri dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Pastinya memakan makanan yang bergizi, tetap olahraga ya, dan tetap kita jika mempunyai unggas atau hewan peliharaan itu melakukan pemeriksaan secara berkala kepada Dinas Peternakan, kemudian melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan kita dan memakai masker pada waktu membersihkan kandangnya, dan segera memeriksakan diri jika timbul gejala, yaitu misalnya panas, batuk, pilek ya, untuk mendapatkan pencegahan atau pemeriksaan lebih lanjut. Saya pikir itu. Gitu ya. Sahabat serasi semuanya, mudah-mudahan sudah jelas, sangat jelas sehingga tidak perlu cemas dan resah lagi dengan adanya kasus flu burung yang memang sekarang timbul kembali dan sebenarnya bukan kasus baru lagi. Sahabat serasi, demikian tadi sharing kami tentang flu burung. Mudah-mudahan dengan banyaknya informasi yang telah diberikan oleh para narasumber tadi menambah banyak pengetahuan bagi sahabat serasi semuanya, sehingga sahabat semua tidak cemas dan tidak resah lagi. Terima kasih kami ucapkan juga kepada narasumber, kepada Bapak Koko, Bu Chandra, dan kepada Bapak Hafid atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Besok kapan-kapan akan kami undang lagi, jadi jangan kapok ya Bapak Ibu ya. Bagi sahabat serasi semuanya yang mempunyai pertanyaan, kritik, saran, masukan, atau hanya sekedar mau say hello saja juga boleh, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen semua media sosial kami seperti yang tertera berikut. Tak lupa untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat serasi juga bisa menyampaikan saran-saran dan lain-lain juga ke call center kami seperti yang ada di layar tadi. Begitu sahabat serasi semuanya, kita cukupkan podcast kali ini. Selamat berjumpa kembali.
di podcast-podcast kami selanjutnya. Terima kasih.